Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel Sobat-sobat, upaya-upaya yang dilakukan oleh para pembela, pendukung, pelaku, dan penyebar amalan bid'ah terus dilakukan. Beberapa hal yang mereka lakukan dalam pembelaan mereka agar amalan bid'ah yang mereka lakukan menjadi legal adalah yaitu mereka mengotak-ngatik definisi, mengotak-ngatik kata kullu, dan menjadikan sholat sunnah yang dilakukan oleh Bilal setelah berwudu, penambahan doa iktidal oleh seorang sahabat, dan Khalifah Umar memerintahkan sholat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh satu imam. Ini dijadikan sebagai dalil adanya bid'ah hasanah, sobat-sobat. Ada satu lagi sekarang sebagai upaya untuk membela amalan bid'ah mereka, untuk memperkuat bahwa bid'ah hasanah itu adalah dengan memberi arti lain dari hadis yang isinya barang siapa mendatangkan sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang baru, tidak termasuk bagian dari agama, maka dia tertolak. Ini diartikan ya, yang bukan bagian dari agama diartikan adalah sesuatu yang meruntuhkan agama. Nah, tetapi jika hal yang baru tersebut menguatkan sendi-sendi agama, maka itulah yang disebut bid'ah hasanah. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Alwi Shihab. Pada masa Nabi sudah ada bid'ah hasanah yang diakui atau tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Kelompok Salafiyah menganggap bahwa bid'ah ini semuanya dalalah karena ada hadis yang mengatakan syarrul umur muhdatsatiha. Ya, sejelek-jelek sesuatu atau pekerjaan yang diciptakan pada saat-saat yang baru, ciptaan baru. Karena dilanjutkan bahwa ciptaan baru di dalam ibadah itu artinya bid'ah. Wa kullu mustahdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi berdalil bahwa semua hal yang baru. Nah, semua ini tentu saja ulama menganggap semua hal yang bisa yang telah meruntuhkan prinsip agama atau menyimpang dari prinsip agama. Tetapi kalau yang inovasi yang justru meningkatkan kadar spiritual seseorang, maka itu bisa dianggap bahwa itu adalah bid'ah
hasanah. Saya kira kontroversi ini bermula dari hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang berinovasi dalam amrina hadza, artinya dalam Islam, fahuwa raddun, maka semuanya itu harus ditolak, dinafikan. Ada hadis yang sama dengan hal ini, tetapi ada kata yang diselipkan di situ, man ahdatsa fi amrina hadzal, barang siapa yang memulai, yang menginovasi di dalam agama kita ini, ma laisa minhu, yang tidak masuk dalam kategori agama ini. Nah, kata-kata ma laisa minhu ini, kalau ini yang dipakai, riwayat ini yang dipakai, maka semua inovasi yang masih berada dalam lingkup ajaran Islam maka boleh saja. Tapi hadis yang pertama itu tanpa ada ma laisa minhu, yang bukan berada dalam lingkup Islam, maka harus semuanya ditolak. Dari situ mungkin kelompok Salafi ini sangat berhati-hati dengan niat yang baik, jangan sampai ada umat Islam yang kebablasan sehingga hal-hal ini bisa mencederai ajaran Islam. Saya kira kedua pendapat ini mempunyai dalil, tetapi dalil yang lebih diterima oleh masyarakat luas, khususnya ahli sunnah wal jamaah, menyatakan bahwa hadis yang menggunakan kata-kata inovasi atau bid'ah yang tidak masuk dalam lingkup agama, maka itu yang harus ditolak. Tetapi kalau masih masuk dalam lingkup agama, maka itu bisa saja diterima sebagai suatu inovasi yang baik. Nah, jadi sobat-sobat, ya, yang saya tangkap dari penjelasan beliau ya adalah tidak semua bid'ah sesat. Ada yang hasanah. Ya. Nah, kemudian beliau memberi contoh sholat sunnah wudhu yang dilakukan oleh Bilal. Penambahan bacaan doa iktidal oleh seorang sahabat. Nah, kedua hal tersebut disetujui oleh Rasulullah. Dan itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Tetapi sobat-sobat, pada saat itu Rasulullah masih hidup. Rasulullah masih bisa memberi persetujuan atau menolak. Dan wahyu masih turun. Wahyu belum ditutup. Agama Islam belum sempurna. Nah, tetapi setelah turunnya ayat Al-Maidah, setelah turunnya surat Al-Maidah ayat 3, maka ya penambahan hal yang baru kepada Islam yang sudah dinyatakan sempurna ini itu tidak dimungkinkan. Itu tertolak. Itulah yang hadis yang menyatakan barang siapa melakukan suatu amal tanpa ada perintah dari kami, maka dia tertolak. Ini di hadis Arba'in, antara hadis yang barang siapa mendatangkan sesuatu yang baru bukan bagian dari agama, maka dia tertolak. Nah, ini senada dengan hadis tersebut. Bahkan ini dijadikan satu nomor di hadis Arba'in Imam Nawawi. Jadi sebenarnya ya tidak ada pertentangan. Ya. Tidak ada seperti yang dikatakan oleh Bapak Alwi Shihab ya, bahwa
Kalau yang mendukung kuatnya sendi-sendi agama, maka itu dibolehkan dan itu bid'ah hasanah. Tetapi kalau tidak berkaitan dengan menguatkan sendi-sendi agama, maka itu tertolak. Itulah yang disebut bid'ah dolalah. Nah, tetapi sebenarnya kedua hadis tersebut, hadis yang dibahas oleh Bapak Alwi Shihab, ada hadis yang senada, yaitu barang siapa yang mengamalkan satu amal tanpa perintah dari kami, maka dia tertolak. Ini sebenarnya hadis yang kedua ini menguatkan, menegaskan apa yang dimaksud bukan bagian dari agama. Artinya bukan bagian dari agama itu adalah amal-amal perbuatan yang tidak sesuai, yang tidak ada perintah dari Nabi, atau yang menyelisihi sunnah. Nah, sunnah ini kan meliputi qauli, fi'li, dan takriri. Perkataan, perbuatan, diamnya Rasulullah atau persetujuan Rasulullah tentang satu hal. Misalnya tadi kan Rasulullah menyetujui apa yang dilakukan Bilal dan sahabat yang menambah bacaan doa iktidal. Nah, jadi bukan memberi celah kepada bid'ah hasanah. Nah, jadi apa yang disimpulkan oleh Bapak Alwi Shihab itu gugur dengan hadis yang berikutnya yang masih membicarakan hal yang sama, akan tetapi lebih ditegaskan lagi. Kalau hadis yang pertama itu kan yang bukan bagian dari agama. Ini kan masih umum. Nah, di hadis yang berikutnya dinyatakan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami. Karena kita tahu kan semua amal ibadah itu harus ada perintahnya. Karena semua amal ibadah asalnya haram sampai ada yang memerintahkannya, dalil yang memerintahkannya. Itu masalah ibadah. Sedangkan masalah dunia semuanya boleh sampai ada yang dalil yang melarangnya. Dalam masalah ibadah semuanya terlarang sampai ada dalil yang memerintahkannya. Sementara dalam masalah dunia semua boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Nah, jadi sobat-sobat, apa yang disampaikan oleh Bapak Alwi Shihab lengkap dengan argumen-argumennya untuk mendudukkan, untuk memposisikan adanya bid'ah, memposisikan bahwa amalan mereka bukan bid'ah yang dolalah, akan tetapi bid'ah yang hasanah, itu menjadi gugur, sobat-sobat. Karena dengan ketegasan hadis tadi bahwa barang siapa mengamalkan satu amalan, satu ibadah tanpa ada perintah dari kami, maka dia tertolak.
Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.